Halo Easy People. Nah, perkenalkan nama saya Morris bersama partner saya Patricia. Hari ini pada episode kali ini adalah episode yang cukup spesial nih teman-teman. Nah, pada episode spesial kali ini dengan tema The Power of Effective Communication, kita sudah kedatangan tamu spesial yang ada di depan kami Wah, ini. pastinya spesial banget dong. Kak Syukur Muhammad. Ya, mungkin untuk Kak Syukur boleh memperkenalkan sedikit dirinya. Ini spesial banget pakai telur ya. Kayak nasi goreng dong. Nama saya Syukur Muhammad. Saya biasanya kegiatan sehari-hari nih. Iya Kak. Dikenal sebagai Master of Ceremony Oke. dan penyiar radio. Oke. Di posternya bisa dilihat Master of Ceremony atau MC, bintang iklan, pembicara. Tapi saya yakin lebih daripada itu ya. Iya. Banyak sih. Ini. Masih perlu digali lagi sih. Iya. Lumayan. Kalian apa kabar? Baik ya. Pada aja kabar kalian. Iya. Kakak apa kabar? Baik. Sangat ceria ya pada siang hari ini. Oke, kita akan membahas seputar komunikasi nih Kak. Mungkin karena ini si MC X Corporate entrepreneur. ya, jadinya kita akan membahas tentang komunikasi dan bagaimana sih profesionalismenya berkesinambungan dengan kehidupan korporatnya seperti itu Kak. Sebelumnya itu kita mulai dulu dari pertanyaan paling dasar deh Kak. Latar belakang pendidikan Kakak itu apa sih? Latar belakang pendidikan saya, sebenarnya saya nggak ada ilmu komunikasi sama sekali. Semua itu berjalan secara otodidak. Iya. Saya tamatan dari pariwisata, tourism. Sangat jauh ya. Sangat jauh. Tapi Jauh. jangan salah, di pariwisata itu ada namanya dengan belajar guide. Gimana caranya kita meng-guide orang, jadi guiding gitu ya. Saya pernah bawa tour juga waktu itu di Bali dan juga Jakarta. Di zaman-zaman waktu saya masih belajar gitu ya. Terus abis itu sering berkembangnya perjalanan karir saya bekerja di travel. Kemudian saya diamanahkan untuk bawa tour di situ. Nah, pada kesempatan yang sama ada tawaran di salah satu perusahaan. Boleh sebut nggak di sini? Boleh sih. Nama perusahaannya boleh ya. Mana aja. Saya kerja di Trans Studio Makassar iya. sebagai floor director. Nah, waktu itu tabrakan nih schedule-nya nih. Di travel dan juga di Trans Studio. Cuma saya berpikir kayaknya kesempatan kedua ini nggak datang dua kali ya. Bagaimana kalau dua-duanya ini boleh nggak berjalan? Nah, itu saya pikir dalam pelajari baik-baik. Akhirnya saya mengambil keputusan. Saya kerja 3 bulan full, 2 pekerjaan. Pagi sampai sore itu saya kerja di Trans Studio. Nah, habis itu sore sampai malam, kebetulan bos saya itu, saya di sana anak emas. Jadi minta jadwal begini dikasih. Daripada resign katanya. Yaudah, saya coba gitu ya. 3 bulan, tapi lama-kelamaan saya rasa saya harus memilih nih. Kalau misalkan dua-dua pekerjaan saya jalanin terus, takutnya dibilang serakah dan lain sebagainya. Jadi saya nganggap bahwa yaudahlah, saya memilih salah satunya. Apa yang saya pilih? Ternyata adalah Trans Studio. Trans Studio adalah hal yang baru yang saya dapatkan. Di sana saya belajar public speaking, gitu. Di situ awal mula saya belajar mengenai komunikasi di Trans Studio Makassar. Itu cerita singkat awal mula profesi sampai bisa ketemu dengan lingkup komunikasi. Betul. Nah, disitulah awal saya mengenal. Saya nggak tahu sebenarnya floor director itu apa job desk-nya. Saya di briefing di sana. Pada saat saya dites, justru malah saya bertanya sama manajer yang memilih saya waktu itu. Saya kenapa ya dipilih ya? Maksudnya saya kan gak ada basic sama sekali gitu ya. Apalagi saya terjun dari travel yang kaku banget, yang melayani orang beli tiket gitu ya. Nah, pas saya pertanyakan itu ke manajemen saya, ke bos saya waktu itu, dia bilang, saya punya tipikal suara itu yang gampang mengajak orang, gitu. Jadi kalau misalkan orang mau kayak suara saya ini kayak suara sales gitu ya. Menarik banget kalau didengar. Iya. Jadi dia bilang, kamu tuh kalau mengajak di Trans Studio kayaknya semua orang itu mendengar suara kamu pada ngumpul semuanya. Adem, gitu. ya. Alhamdulillah, ini bukan saya menilai loh ya. Jadi bos saya bilang kayak gitu. Akhirnya kenapa mengambil keputusan? Akhirnya belajar di situ dan dikasih event pertama untuk handle. Waktu itu saya masih ingat banget ada salah satu brand, sebut saja salah satu perusahaan yang mendatangkan karyawannya untuk family gathering di Trans Studio, dan yang handle untuk berhadapan sama ribuan orang itu adalah saya waktu itu.
Dan ini jujur aja waktu pertama kali pegang mic sampai gemeteran tangan saya dan saya sampai speechless. Saya bilang sama bos saya, ini boleh nggak saya jangan dulu dengan masa yang ribuan orang di depan saya, nggak sanggup gitu. Tapi bos saya meyakinkan bahwa kamu bisa. Nah akhirnya dikasih mandat kayak gitu, akhirnya disitulah timbul kepercayaan diri saya bagaimana caranya untuk belajar komunikasi yang baik. Akhirnya saya disitulah titik temu saya untuk belajar. Berarti itu dimulai dari tahun berapa, Kak? 2000 berapa ya? Saya alumni Trans Studio ya, 2014-15. Kalau enggak 14-15, 13-14-15. Sudah Udah lama lumayan ya? lama Udah ya. lama Berarti sih. itu sudah senior. Alhamdulillah. Udah Tapi sebenarnya lama. kalau di dunia entertainment udah lama sebenarnya. Startnya dari 2008 kalau Itu saya. di dunia entertainment ngapain tuh, Pak? Dulu saya pernah ikut audisi Rudi Sudjarwo Mencari Bintang. Itu 2008 saya masih kelas 1 SMA waktu itu dan saya menjadi salah satu 5 besar perwakilan Makassar yang dikirim ke Jakarta dan itu gratis semuanya. Dibiayain pesawatnya, Ditanggung. hotelnya. Dan itu pertama kali saya naik pesawat juga. Karena Audisi itu. iya, audisi saya nggak nyangka di antara 5 peserta itu saya juga yang termuda di situ. Karena baru kelas 1 SMA. Yang lainnya sudah kuliah, sudah ini. Tapi itu adalah pengalaman pertama saya yang sempat saya tanyakan juga ke dewan jurinya waktu itu karena saya tuh mungkin kenapa juga sampai sekarang saya jadi jurnalis karena sifat kritis saya kayaknya terbawa dari dulu. Nah, jurnalis itu kan kritis, Iya. apa aja selalu ditanyakan, Harus begitu. menggali lebih dalam lagi. Akhirnya kita tahu gitu ya. Akhirnya waktu itu saya bertanya sama dewan jurinya, memang saya nggak tahu, mereka adalah artis semuanya, Koni Suteja, Rina Hasyim, Wulan Guritno, itu ada juga waktu itu datang ke Makassar, audisi Rudi Sudjarwo. Saya tanyakan waktu itu, kenapa saya dipilih dan mewakili Kota Makassar? Dibilang karena kamu tuh berakting tidak seperti acting. Nah itu dia jawabannya. Sampai sekarang saya masih ingat banget karena, nah di situ saya menganggap bahwa emang iya ya, saya aja jujur mengagumi orang lain cara beraktingnya. Karena saya bilang, kayaknya itu orang lebih bagus daripada saya, tapi ternyata penilaian dewan juri ada juga standarnya gitu. Yang dibilang kamu tuh berakting di panggung tidak seperti berakting, benar-benar kayak natural gitu. Jadi situlah awal mula saya untuk kayaknya Tuhan terjun di entertainment. Kayaknya Tuhan itu ngasih gift ke saya untuk bagaimana Memang udah caranya jalannya di coba sini. kita coba gali terus potensinya. Akhirnya lambat laun dari 2008 berjalan terus banyak mengenal orang film, banyak mengenal produser dan lain sebagainya. Akhirnya merintis lah gitu. Naik turun juga karir saya. Sempat bilang dalam hati, aduh udahlah nggak usah ke entertainment aja, kayaknya sulit deh gitu. Ya udah akhirnya kerja di travel gitu dan sebagainya. Nah di travel kok ada lagi timbul yang kayak ajakan ayo entertainment lagi. Nah akhirnya iya jadi kayak langsung ke dunia lain lagi nih. Yang awalnya nggak nyangka, tapi kalau rasa percaya diri sebenarnya udah ada percaya diri gitu. Tinggal public speakingnya aja kemarin yang nggak nyangka sampai sekarang gitu. Jadi yang penting ada niat dan Intinya tekad sih kayak yang gitu. mau. Keberanian, kemauan untuk mencoba, Iya, berlatih. Jadi sebenarnya Kak Syukur ini main jobsnya apa? Pekerjaan utamanya sekarang ini apa? Sekarang sih kegiatannya dipercaya sebagai marketing eksekutif, markom juga boleh dikatakan marketing communication di salah satu hotel bintang 4 di Makassar. Itu mungkin saya diterima di sana berkat pengalaman saya punya modal public speaking mungkin. Makanya di perhotelan kan itu agak susah ya sampai tembus di situ, harus ada pengalaman dan sebagainya. Sedangkan saya itu basic kerja di hotel first time saya kerja di hotel dan langsung markom. Bayangkan itu markom, tanggung jawabnya bagaimana caranya nge-publish hotel itu, bagaimana caranya bisa mempromosikan itu. Nah, saya nggak tahu kriteria dari bos-bos itu kayak gimana ke saya, tapi alhamdulillah sejauh ini saya jalani dengan baik. Tapi saya masih MC kok, tenang aja. Kalau ada waktu senggang untuk libur. Berarti masih ada kecil-kecilan ya? Iya, menjadi sapi. Ya kan itu ada banyak kerjaan tuh Kak. Kira-kira apa sih hiburannya Kakak atau hobinya Kakak untuk menyelingi sibuknya kerjaan setiap hari gitu? Nah, betul. Itu kalau hobi ya. Kalau ngomongin soal hobi, aku lebih suka sebenarnya saya itu tipikal orang introvert. Saya nggak senang bergaul gitu. Cuman karena perjalanan karir saya membuat untuk banyak mengenal orang dan sebagainya, mengharuskan akhirnya introvert ke extrovert. Hobi saya lebih suka traveling. Jadi kalau ada waktu senggang biasanya saya schedulekan waktu untuk coba ke tempat yang
menyenangkan. Saya nggak suka ke tempat-tempat yang kayak kafe rame begitu ya. Nggak Oh suka. ya, kalau kata anak-anak senja sekarang Iya, gitu ya, lebih suka healing kayak gitu. Healing tapi nggak hilang ya. Iya. Healing, jangan healing sampai hilang dong. Lebih suka kayak gitu sih kalau Oh, saya iya. ngajakin, apalagi sekarang saya punya keluarga kecil yang alhamdulillahnya juga circle-nya tuh sangat mendukung pekerjaan saya, hobi saya. Jadi kayak semua terbantu dengan mendapatkan circle yang tepat. Gitu. Itu juga salah satu faktor ya Kak, dukungan dari keluarga. Iya. Betul. Apalagi orang tua juga gitu kan. Kan sangat berpengaruh sih pastinya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kerjaan. Kan pasti kalau kita nggak didukung juga biasa kerjanya takut-takut, Betul. gitu. Betul. Tidak memiliki motivasi Iya. ya. Iya, sebenarnya banyak juga sih waktu itu di sepanjang perjalanan saya ya. Ada orang yang mendukung, pro dan kontra. Kan kalau orang dulu ya, orang tua kita dulu tuh mungkin beda saat zaman sekarang. Orang tua kita dulu itu menganggap kita kerja tuh pada saat punya gaji banyak, PNS. punya PNS, terjamin dan lain Tentu. sebagainya. Nah, tapi karena saya punya niat yang kuat, bagaimana caranya itu saya bilanglah perlahan dengan menunjukkan hal-hal yang membanggakan menurut orang tua saya. Jadi saya buatlah begitu prestasi yang keluarga yang nggak pernah muncul di TV akhirnya muncul di TV, membawa nama keluarga besar. Itu kan secara tidak langsung bisa membawa nama keluarga melebihi dari angka nominal yang kita prediksikan begitu. Sudah pernah ke TV nasional, sudah pernah ke lokal TV dan lain sebagainya. Jadi udah keluar dari Makassar dan udah iya, ranahnya udah beda. terkenal lagi. Sayapnya sudah mulai lebar. Alhamdulillah gitu. Jadi kan dari tadi saya dengar ini Kak Syukur ini banyak sekali pekerjaan yang MC lah sampai masuk TV nasional lah. Kira-kira sejauh ini ada nggak sih Kak tantangan yang Kakak hadapi? Kira-kira itu tantangannya seperti apa dan bagaimana caranya Kakak menghadapi tantangannya? Kalau saya menganggap tantangan itu adalah sebenarnya hal yang wajar menurut saya pribadi. Kalau nggak ada tantangan, bukan hidup namanya. Ya. Jadi kita harus punya Nggak berwarna. tantangan. Ya, nggak berwarna. Kita nggak akan naik kelas kalau nggak ada ujian. Jadi itu poin yang selalu saya pegang di dalam pekerjaan saya, di dalam karir saya. Saya menganggap tantangan itu adalah sebenarnya tantangan terbesar adalah ada sama diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita konsisten, bagaimana caranya kita disiplin, bagaimana caranya. Tapi sebenarnya hal yang kayak yang kedisiplinan itu kan naik turun, konsistensi lah intinya naik turun. Setidaknya tidak melebihi, tidak di bawah dari standar yang kita pasang. Iya. Kalau angka standar kita di 70, jangan turun di 69, 68. Usahakan Jadi tetap minimal balance 70. 70 minimal begitu. Karena kan kita manusiawi. Kadang-kadang kita tuh berada yang kayak oke lah, saya semua pekerjaan saya akan selesaikan dengan on time, saya akan datang ini, saya datang begini. Tapi kan kita punya kita hidup di dunia ini bukan sendiri gitu, banyak orang yang terlibat. Contoh mungkin kalau kita di jalan kan bukan satu pengendara nih, Iya, ya kan banyak. Kita di rumah juga bukan satu kepala nih, banyak gitu. Jadi pasang target sih kalau menurut saya. Tantangan itu sebenarnya kita harus jalani dengan enjoy, jangan terbebani. Karena hidup itu memang adalah kita harus lewati apapun tantangannya. Karena kalau kita lewatin itu ada kepuasan Naik level tersendiri. lagi gitu. Iya, kalau saya bukan dari lebih ke naik level sih. Saya lebih ke puas gitu dengan pencapaian saya karena tapi bukan yang kayak menganggap bahwa puas dan tidak akan berbuat apa-apa lagi, enggak. Saya lebih ke saya puas karena saya menjalani dengan usahaku sendiri. Saya berkarir dari nol. Itu kalau boleh dikatakan tidak ada bantuan sama sekali dari keluarga. Tidak ada keluarga Itu yang berusaha sendiri. Iya, nggak ada keluarga yang mengajarkan saya kamu masuk ke entertainment, kamu masuk di DMC, nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu semua saya cari dari hasil jerih payahku. Saya mulai searching. Jadi saya rasa sih kalau di anak zaman sekarang gitu ya kayak kalian sekarang lebih dipermudah dengan Iya, ada teknologi. Dulu tuh kami bayangkan dulu di zamannya saya itu nyari informasi kita harus beli koran. Harus beli koran, lihat pengumumannya itu kita. Kerja. Dulu kan kalau kita Apalagi ikut-ikut cari audisi kerja. gitu ya, wah Cari kita kerja. lolos nih, itu kayak bangga banget ada di koran nama kita ya. Kayak gitu. Sekarang mah banyak pilihannya gitu ya. Jadi kita bisa mengambil opsi itu dengan baik, jangan sampai teknologi yang mengatur kita. Kita yang harus mengatur teknologi itu. Bagaimana caranya nge-manage waktunya kita dan sebagainya kegiatan kita. Nah, dari kan banyak juga nih kan tadi kita pekerjaannya Kak Syukur. Kira-kira ada nggak sih salah satu atau beberapa yang bisa Kak Syukur bilang, oh ini job yang paling seru nih, senang untuk saya kerjain. Job paling berkesan Iya, gitu. Job paling berkesan ya. Sebenarnya semua pekerjaan itu saya anggap itu berkesan sih kalau saya pribadi. Cuman ada memang yang
level yang dimana itu paling berkesan banget. Karena saya passionnya adalah sebenarnya acting. saya suka memainkan karakter dari dulu, bersandiwara. Tapi ini bukan acting ya, ini real. Jadi saya emang suka dari dulu, dari SMP, dari SD memang ada ketertarikan di dunia seni peran. Sampai di SMP saya belajar teater waktu itu, dan saya dapat pelatih yang tidak mau dibayar sama sekali. Mereka mengajak kita untuk latihan dari nol, start dari nol. Kalau sampai sekarang saya masih ingat namanya. Tapi mudah-mudahan dia masih sehat gitu, masih hidup. Kak Andre namanya. Udah tua sepertinya. Waktu itu saya masih kecil, dan dia udah, kalau nggak salah dia usianya 30-an sekian, hampir 40. Tapi dia mau melatih anak kecil. Bayangkan itu, dan dia tanpa pamrih. Jadi dia ngelatih saya. Nah, disitulah saya menganggap bahwa passion saya sebenarnya acting. Tapi di antara passion saya ini ada juga hal yang menurut saya senangi sekarang, kayak MC dan lain sebagainya gitu. Akhirnya saya rasa dunia saya ini, pekerjaan saya ini sangat mendukung dengan passion saya. Karena acting itu kayaknya kurang lengkap tanpa ada dialog, tanpa ada ini. Makanya dengan cara saya mendapatkan pengalaman seperti ini, saya anggap bahwa ini adalah ini. Tapi kalau ngomongin soal pengalaman yang ini, yang paling menyenangkan menurut saya adalah waktu saya terpilih menjadi, selain Rudi Sudjarwo, jadi bintang iklan. Bintang iklan apa? Kenapa tuh? Yang Seruput Rezeki Pramuka. Iklan kopi. Iklan kopi. Itu adalah brand nasional. Oh, kayaknya saya tahu deh. Jadi Tora. Iya, Tora itu ya, bukan Tora sendiri. Jadi waktu itu saya diseleksi di antara semua presenter yang ada di Makassar, dan saya terpilih sebagai salah satu bagian dari seleksi itu gitu. Akhirnya saya datanglah begitu ke sana gitu ya, melihat ada ada orang yang memanggil saya. Akhirnya saya datang, dan akhirnya saya masuk kandidat, akhirnya terpilih jadi presenter yang akan dikirim ke Jakarta untuk syuting iklan kayak gitu. Dari cerita kakak nih, saya jadi penasaran, kira-kira ada nggak sih yang kakak dapat sama ini job yang paling unik tentang MC di acara apa, acara catur, acara gaming, atau apa ya? MC yang paling unik gitu. Yang paling unik ya? Kalau dicerita ulang gitu. Apa ya waktu itu? Kalau MC, bukan dah. Lebih ke acting sih kayaknya. Kalau acting itu saya pernah acting di daerah Bukit yang berada di Jeneponto waktu itu, syuting film. Berarti di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jadi itu ada memang bukit keramat, namanya Bukit Toeng. Kita tuh full 2 minggu di sana syuting. Yang bikin lucu itu cuaca di sana. Kadang panas, kadang hujan. Jadi kalau misalkan kita mau syuting, udah di scheduling syuting sore ini ya, tiba-tiba hujan. Kan lucu gitu ya. Cuti habis gara-gara itu. Apa, Kak? Film. Film. Nama filmnya The Toeng, dan itu tayang di bioskop seluruh Indonesia waktu itu. Jadi ya dari situ alhamdulillah bisa dapat kenalan teman-teman lagi begitu. Berarti untuk Yesi People kali ini kita tidak salah menghadirkan narasumber nih. Narasumber kita Kak Syukur ini sudah menjelajahi semua kayaknya ini di bagian komunikasi. Sekarang mungkin kita masuk ke bagian topik ya, the power of effective komunikasi. Bagaimana sih komunikasi itu bisa menjadi efektif? Menurut Kak Syukur sendiri, kapan sih komunikasi itu bisa terbilang efektif atau berhasil? Komunikasi itu menurut saya hal yang mendasar, tapi orang jarang menganggap bahwa itu adalah penting. Penting banget. Kenapa saya bilang penting banget? Bukan orang yang berprofesi sebagai presenter, MC yang harus bisa berkomunikasi dengan baik. Tetapi menurut saya, semua orang bisa berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Dengan cara kita komunikasi dengan baik, orang bisa mengerti maksud dan tujuan kita apa, begitu. Jadi kalau ada hal yang mau disampaikan, kalau terlalu bertele-tele itu juga namanya omong kosong nama saya begitu. Jadi kalau menurut saya sih komunikasi itu yang efektif adalah komunikasi yang bisa mengatakan sinkron yang sinkron dengan apa yang ada di pikirannya dan keluar dari mulut. Jadi kadang tuh kalau kayak orang bicara ya asal cuap aja gitu. Padahal sebenarnya nggak sama dengan di pikirannya ini. Jadi kalau bisa sinkronkan dengan kata-katanya begitu, apa yang keluar dari mulut. Tidak buang-buang waktu dan lain sebagainya. Dan menurut saya kalau komunikasi kita sukses, orang pasti juga akan senang sama kita dan akan pasti mendengarkan kita. Jadi ada efek timbal balik gitu ya, ada respon. Ada respon.
Kalau misalkan orang nggak ngerespon, artinya kita juga kadang-kadang berpikir, ini orang ngerti nggak sih apa yang kita bilang? Iya. Kayaknya tersampaikan nggak sih pesannya gitu. Terlalu cepat juga nggak baik, Iya. terlalu lama juga nggak baik. Ya makanya saya bilang perlu dipelajarin komunikasi yang baik, karena ilmu komunikasi itu sangat penting. Bahkan sekarang kan udah bahkan jadi familiar ya jurusan komunikasi itu ya. Kayaknya sekarang lagi Jadi famous banyak banget ya. fansnya gitu. Iya. Rata-rata Dimana-mana. anak-anak sekarang ditanya mau masuk jurusan apa? Jurusan Eskom, komunikasi. gitu ya. Ilmu komunikasi. Iya. Apalagi sekarang di UC ada ya gitu ya. Ada. Ada. Spesialisasi. Iya, Spesialisasi ya. Ini keren banget lagi di sini. Hostnya juga jago-jago. Jadi Aduh. saya rasa di sini Belajar. tempat yang baik gitu untuk belajar komunikasi gitu. Selain kita belajar di kampus, sebenarnya kita juga bisa efektif komunikasi itu kalau kita sering-sering melihat atau mendengarkan atau menyimak hal-hal yang menurut kita itu jadi role modelnya kita. Gitu. Itu bisa membantu banget kita untuk public speaking kita bagus gitu. Karena saya pribadi juga sering menyaksikan sampai sekarang saya masih sering melihat orang yang kayak komunikasinya cakap, komunikasinya baik, masih sering saya Masih belajar. masih ya. belajar. Sama. Karena kadang ada part di mana saya tuh ngerasa bahwa kata-kata saya terlalu lancar, lambat gitu. Nah, kita juga kalau misalkan komunikasi perlu pintar-pintar menempatkan emosional seseorang di mana kita berkomunikasi. Nah, kalau kita udah tahu penempatannya itu, pasti komunikasi kita itu akan berlarut-larut seiring dengan kita belajar juga sama-sama, pasti akan baik begitu. Nah, ini nih Kak, berikutnya nih. Kan Kak Syukur ini udah banyak kerja nih Kak. Istilahnya banyak mencoba kerjaan-kerjaan, tidak cuma satu kan. Walaupun banyaknya berhubungan dengan yang komunikasi. Nah, selama kerja nih Kak, kira-kira menurut Kak Syukur sebuah profesionalisme dalam bekerja tuh gimana sih? Kalau profesionalisme, saya selama ini menjunjung rasa profesionalisme atau kata profesional ya. Saya itu punya grade sendiri, jadi kayak punya standar sendiri. Tapi itu bukan orang yang memberikan standar ke saya. Iya. Saya pribadi, saya punya standar sendiri gimana saya dikatakan profesional dalam diri saya. Pertama, disiplin, kemudian konsisten, kemudian apa yang kita punya terus di-upgrade. Jadi kayak komunikasi kita nggak hanya sekedar kayak itu aja gitu. Ada hal yang terus di-upgrade meskipun hal terkecil gitu ya. Contohnya mungkin kemarin kita belajar public speaking artikulasi. Besok-besok kita mau upgrade lagi soal intonasi gitu, pernafasan dan lain sebagainya. Itu kan sebuah kemajuan gitu. Nah, dari levelnya saya mengatakan bahwa orang yang profesionalisme itu bukan yang menganggap dirinya adalah profesional. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kayak mengaku-ngaku dirinya di depan banyak orang, saya adalah orang profesional dan sebagainya. Cukup buat standar sama diri sendiri dulu. Nanti orang yang akan membuat, menilai. orang yang ngejudge bahwa kita adalah orang yang profesional di bidangnya. Contohnya kita sebagai master of ceremony ataupun dari pekerjaan dan sebagainya begitu. Kalau saya menganggap sih begitu diri saya. Saya nggak pernah menganggap saya adalah profesional, bayar ke profesional. Tidak. Oke, berarti saya dengar dari tadi Kak Syukur ini kayaknya hobinya juga nge-MC ya salah satunya. Kira-kira role modelnya Kak Syukur dalam dunia MC, entah mau internasional atau artis nasional, itu siapa Kak? Kalau saya dulu siapa ya? Choky Sitohang sih kalau menurut saya. Iya. Karena dia pembawaannya tenang. Terus kalau saya lihat kalau dia master of ceremony, dia penempatan formal juga oke, semi formal Santai juga juga oke. oke. Jadi lebih ke stylenya itu dapat. Saya banget kalau menurut saya versi saya berkaca gitu. Bisa begitu. Oke. Nah, ini kan akhir-akhir ini lagi cukup banyak lah acaranya atau Iya. MC-nya kan tadi juga saya juga habis lihat story-nya Kak Syukur, habis MC juga pasti kan. Ayo di mana? Ayo brand apa? Ayo. Nah, itu kan kira-kira nih Kak, menurutnya Kak Syukur nih, pekerjaan yang nggak menetap ini worth it nggak sih? Pekerjaan mungkin yang dari dalam segi penghasilan. Iya. penghasilan ya. Kalau Apakah menurut saya, menjamin? iya. Kalau misalkan saya masih single nih, worth it aja sih. Menurut saya kalau masih single, cuman kan kalau orang sudah punya tanggung jawab dan lain sebagainya itu beda lagi, ada standar tersendiri. Jadi standarnya itu bukan dia sendiri yang ngatur, ada keluarga juga dan lain sebagainya.
Kalau kita kayak semacam kayak mas sama mbaknya itu bisa ini, oke sih menurut saya nggak masalah. Menjamin ya. Menjamin ya. Tahu sendiri kan biaya MC berapa ya? Ya. Budget MC berapa ya? Segitulah ya. Segitulah ya. Nah, satu kali ya udah. Ya, aduh. Lumayan lah. Tapi kondangan. Tapi sekarang karena persaingan banyak, jadi kadang kita tuh mematok harga begini, ada pendatang baru teman-teman kita cocok dengan IO dan lain sebagainya, larinya ke situ. Sekarang yang membuat tidak worth it sebenarnya adalah persaingan, bukan dari hal yang kemampuannya kita, tetapi persaingan yang membuat kadang tuh bersaing ada yang nggak sehat banget menurut saya. Ada yang kayak ini acara harusnya nominal budget MC tuh nggak segini gitu, tapi karena MC baru yang dapat jadinya ya udah. Mungkin Jadi kayak karena menjatuhkan harga ya, persaingan di pasar tuh menjatuhkan harga gitu. mungkin karena ini juga bayarnya jasa ya, jadi nggak punya tolak ukur, kayak Iya. nggak ada harga modal. Kayak negosiasi dan lain Biasa sebagainya. kan kalau jual barang harus ada harga modal, Iya. harga produksi. Kalau kan jasa MC kan termasuk jasa, jadi Mm-mm. mungkin permainan harga. Permainan saja. harga. Makanya kadang tuh kita sebagai MC yang mungkin sudah punya level tersendiri gitu ya. Kadang kita menganggap oh oke lah, kita tuh anggapnya bahwa oh, oke, teman ini, teman A, B, C kayaknya mau masih cari jam terbang. Oke, oke kita kasih tempat. Tapi kalau udah keseringan kayak gitu, nah ini kayaknya udah nggak sehat banget gitu kan. Maksudnya ini kan jelas kamu tahu eventnya event mana. Apalagi kalau event pemerintah, itu kan budgetnya biasanya tinggi ya sama perusahaan gitu. Cuman kalau misalkan dia banting harga terus keseringan, nah itu yang nggak sehat. Kalau misalkan dia masih nganggap bahwa ini jam terbang, kita masih memaklumi. Tapi kalau misalkan dia keseringan kayak gini ya dipakai karena budgetnya rendah gimana ya, kayak menjatuhkan banget Iya. gitu kan ininya. Ya gitu sih. Nah ini kak, kan saya habis scroll juga tadi kan Instagramnya kan. Masa sih? Iya lah. Ini lagi nge-scroll, lagi nge-stalk. Stop dikit lah kak. Nah, saya ada lihat nih kan Kak Syukur pernah juga jadi penyiar nih kak. Gimana sih caranya, motivasinya sampai mau terjun ke penyiar? Tadi kan dari Trans Studio. Dari Trans Studio Iya. ke Acting. sebagai acting, Trans Studio sebagai vlog director, kemudian menyiar radio. Waktu itu apa ya? Oh, waktu itu nggak sengaja gitu ya. Pulang dari perantauan, mama saya lagi sakit. Teman saya nginfo, kamu lagi di Makassar kan? Nih ada kegiatan nih, coba ikut casting. Waktu itu apa ya? Salah satu TV lokal yang ada di Kabupaten Goa. Nah, itu Presenter Challenge namanya. Saya kesana, banyak orang menganggap saya itu orang Jakarta karena memang baru balik dari Jakarta. Dibilangnya orang Jakarta, padahal orang Makassar jam gitu. Lo gaji. Iya, lo gaji lo. Terus saya di situ ikut audisi. Tahu-tahu aja juara 1. Dikontrak sama GoTV begitu. Disitulah jam terbang memulai presenter dari GoTV. Abis itu 3 bulan saya di sana belajar. Saya nggak tahu juga yang apa namanya voice over. Saya juga nggak tahu yang namanya ini dan sebagainya. Di situ diperkenalkan di studio. Abis itu coba saya bilang ini kayaknya kejauhan ya. Cari-cari gitu lokal TV di Makassar apa ya. Akhirnya dapat Salabes TV. Salabes TV jadi perjalanan karir saya presenter terpanjang menurut saya. Karena 2 tahun 7 bulan saya di sana sampai jabatan saya terakhir sebagai koordinator presenter sebelum saya keluar. Saya koordinator presenter itu saya mengatur schedule teman-teman untuk siaran dan sebagainya. Tapi saya masih tetap siaran. Di sana saya punya banyak pengalaman. Yang salah satunya ada pengalaman menarik saya jadi bintang iklan. Diseleksi dari sekian banyak presenter di Makassar dikirim ke Jakarta. Begitu. Yang tadi itu yang bintang iklan kopi. Gitu. Nah, saya juga punya pengalaman di situ soal keluar kota. Saya pernah meliput kejadian banjir bandang yang ada di Luwu Timur. Saya dibawa ke sana gitu ya. Langsung di lapangan. Di lapangan. Jadi saya dibawa live report di sana. Ada juga pengalaman saya ketemu sama pejabat-pejabat, Kapolres dan sebagainya Luwu Timur. Saya ngobrol di atas mobilnya dia, yang orang semua ketemu sama Kapolres ini perlu melewati ajudannya banyak, sedangkan saya dengan spesial banget langsung ketemu gitu ya. Terus ngobrol. Nah, itu privilege yang paling banyak saya dapatkan ketika saya jadi presenter. Jadi tidak ada sekat sama sekali. Kita jadi jurnalis tuh enak. Biasa kan kalau ngobrol sama petinggi-petinggi pejabat ya, susah banget waktunya. Kalau kita media mana ada, mana berani dia kayak gitu. Berarti Kak
Kak Syukur ini wow banget ya. Masya Allah. Ya dari TV nasional, TV lokal, sampai TV nasional. Aduh, kayaknya ini perlu dijadikan pembelajaran. Kayaknya Kak Syukur ini harus buat kelas deh. Bisa jadi orang muda juga, guys. Kalau kelas sih sebenarnya udah banyak yang minta kemarin, dibilang Kak buka dong kelas public speaking. Tapi sebelum dia minta, sebenarnya saya sudah ada kolaborasi sama teman saya. Dulu namanya ada apa ya kemarin? Aduh saya lupa nama tema kita. Tapi saya kolaborasi sama Filza Burhan. Dia seorang pemain film, sama presenter juga di Sabas TV. Jadi saya ngobrol sama dia, saya kolaborasi waktu itu. Saya buat kelas public speaking tetapi bukan yang rutin, kayak hanya sekedar kayak 3 kali sebulan. Jadi buat begitu. Sampai ada peserta dari Malino, dari Maros yang datang waktu itu. Saya kolaborasi sama Filza. Kalau sendiri saya masih belum pede. Belum pede saya. Padahal dengan latar belakang seperti ini. Berarti ini Kak Syukur ini ilmu padi ya. Kalau orang-orang sekarang bilang ilmu padi, menyala bangku. Gak bisa, susah. Kak, silakan Kak, buahnya Kak. Oh boleh ya? Iya, sambil ngobrol saya kan ditanya juga. Santai aja. Gimana? Nah, itu kan kita lihat dunia komunikasi nih Kak. Pasti kan kita lihat banyak nih anak-anak yang masih muda lah yang kayak lihat, wah seru nih, voice over lah, MC lah. Tapi kan pasti ada juga yang mau mulai tapi takut. Gimana sih kira-kira membuat build confidence-nya gitu Kak? Kalau saya bilang, kalau mau memulai itu emang harus berani ya. Betul. Kita nggak boleh takut. Kalau kita takut, ya tidak akan mulai. Iya sih. Gitu, jadi harus berani dulu tahapnya. Bukan berani dulu. Ada keinginan, niat. Iya, Gitu. iya. Mau nggak sih masuk itu dulu? Kemudian baru berani. Kemudian baru terus mencoba, belajar. Jadi ada dulu mau, kemauan, niat begitu. Iya, Kalau niat udah dari ada, awal. kalau udah ada Tekadnya. jalannya mau, baru buat wadah yang banyak banget rantingnya. Jadi rantingnya itu kayak belajar, bekerja keras, perbanyak relasi dan lain sebagainya gitu. Ya, kalau saya sih jangan yang membuat confidence kita itu sebenarnya memang sih banyak hal yang kadang membuat kita tuh naik turun semangatnya. Termasuk sekarang kan bullying banyak ya. Iya, betul. Banyak banget. Aduh kamu apa sih? Termasuk membuli diri sendiri tuh ada loh sebenarnya. Membuli diri sendiri Masa menganggap tidak bahwa percaya diri pun itu membuli diri sendiri. Iya, loh. saya nggak percaya diri dengan ini. Aduh teman saya cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Dulu saya pernah berada di posisi itu. Tahu nggak apa yang saya bilang? Dulu waktu saya masih merasa insecure, masih dikatakan, wah kamu nggak pantas. Ada yang keluarga saya bilang kamu nggak pantas masuk TV. Beneran? Ada yang bilang kayak gitu. Netizen ya. Iya netizen. Itu keras banget sampai dengar mama saya lagi. Wah itu kalau mama saya dengar itu sakit hati banget. Kalau sama saya langsung nggak masalah karena mental saya udah lumayan gitu ya. Tapi pas mama saya dengar, aduh dikira kayak gitu. Akhirnya saya membuktikan mereka dengan sendiri menonton program-program saya yang ada di Indosiar lah, TVRI lah, semuanya. Jadi saya nganggap bahwa cibiran itu sebenarnya adalah hal yang membuat kita harusnya bisa berbenah sendiri gitu. Nggak boleh ngebully diri sendiri gitu. Karena sebenarnya saya dulu waktu dikatain kayak begitu, saya belajarnya kayak gini. Saya membuka pandangan saya dengan selebar-lebar mungkin. Saya melihat itu di dunia ini Tuhan itu menciptakan spesial, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya masing-masing. Saya mengerucutlah ke TV gitu ya. Saya lihat ada ada teman-teman yang masuk di TV dengan penampilan yang standar. Saya bilang tuh itu kok orang juga bisa, maksudnya penampilannya standar gitu ya. segitu. Apa yang membuat di sana? Ternyata memang adalah konsistensi, kerja keras, belajar dan sebagainya. Bukan hal yang ini. Semua orang berkesempatan untuk berada di posisi itu. Tinggal bagaimana caranya kita konsisten. Saya seandainya jatuh di dalam waktu saya ditegur sama orang dan itu saya jatuh di situ, saya mungkin kayaknya nggak akan pernah saya bisa diundang di podcast ini karena nggak bisa bicara gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bisa bangkit dari situ. Saya nganggap bahwa ini adalah hal yang harus saya lewatin begitu semuanya. Nah itu dia teman-teman Yusufipal. Kita itu harus berani mencoba dan kita harus berani untuk melawan lah rasa takut kita. Kalau kalian udah berani kan? Udah bisa Ya, kan? sejauh ini. Ya sudah belajar lah. Belajar Dan lah. Kak Syukur juga ini. Bersyukur berani. Sangat Iya sepuh dong. ya. Harus Sangat kalian itu berpengalaman. harus lawan rasa takut kalian. Dan kalau misalkan insecure kalian itu terlalu berlebihan, coba buka pandangan kalian selebar-lebar mungkin mindset kalian bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu berbeda-beda, wajahnya itu berbeda-beda. Dan pasti nggak sama dong, maksudnya
orang tuh kita tuh kalau berada di satu daerah menganggap bahwa ini A, ini B, ini grade A, ini B. Sebenarnya Tuhan itu menciptakan berbeda-beda, tetapi keahliannya beda-beda juga. Begitu. Punya kelebihannya masing-masing. Iya, juga. rezeki juga udah ditakarin Betul. semuanya. Jadi kalian harus semangat dan kerja terus apa yang kalian inginkan, gitu. Jadi komunikasi ini walaupun setiap hari pasti digunakan, bisa loh menghasilkan uang seperti Kak Syukur ini. Iya, Bisa dong. loh digunakan di mana-mana. Betul banget. Yang penting mau dan Iya, berani iya. mencoba. Ya, kayak gitu. Jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk mencoba. Saya lihat-lihat di Instagramnya Kak Syukur juga ini ada endorsement ya. Waduh, ini sangat merambat kemana-mana. Jadi menurut Kak Syukur nih, endorsement tuh termasuk komunikasi yang efektif gak sih? Iya dong, endorsement itu salah satu komunikasi. Gimana caranya orang bisa nge-branding, brandingnya orang kalau nggak tahu komunikasi. Tapi sebenarnya dengan cara caption juga bisa sih orang dikatakan itu komunikasi by non-verbal ya gitu ya gitu. Jadi kalau menurut saya sih, karena saya orang mengenal saya adalah sebagai public speaker, MC, biasanya saya menggunakan suara saya atau saya mempromosikan brandingnya orang gitu. Jadi sebenarnya apa ya, komunikasi untuk mempromosikan brand itu termasuk sih komunikasi. Komunikasi, bagaimana caranya meningkatkan brand tersebut. Saya juga kadang-kadang masih nanya-nanya sama orang, ini orang kok mau endorse saya, follower saya baru 7.000, nggak 10k gitu. Tapi Mau kan gitu mungkin ya. karena faktor itu tadi, kelebihannya Kak Syukur Iya. itu bisa menyampaikan dengan baik. Mungkin ya kan. Mempromosikan brand. Biar gak banyak yang follow tapi banyak yang tahu juga kan, Iya. sama juga kan. Iya. Berarti dari pengalaman kerja Kak Syukur dari tadi itu ada MC dan lain-lain, kira-kira yang paling utama menurutnya Kak Syukur bisa menyokong komunikasi itu yang mana? Yang paling utama adalah pasti ada Master of Ceremony. Oke. Karena itu ada basic utama adalah komunikasi gitu. Selain relasi, kemudian pekerjaan saya sekarang adalah markom. Jadi bisa banget buat ilmu komunikasi saya pakai di sana gitu, pengalaman saya. Sebenarnya keseharian kita itu adalah komunikasi ya. Iya. Cuman orang menganggap bahwa komunikasi itu ya udah standar. Saya mau menyampaikan ini, orang udah yang penting tahu aja gitu. Padahal sebenarnya kita itu bisa melatih komunikasi kita tiap hari daripada ngomongin yang nggak jelas gitu ya. Mending bisa menghasilkan gitu. Iya. Saya kalau pulang di rumah ya dibilang, di sini dibilang sama mama saya, ini anakku ini mulutnya kasih dapat uang. Dibilang kayak gitu. Komunikasinya. Iya, dibilang mulutnya yang kasih dapat uang. Ada tuh orang biasa kerja keras pakai tangan apa, dia pakai mulutnya. tenaga, pakai Iya, otot. makanya tuh di rumah tuh saya dimaklumin kalau pulang tuh diem. Iya benar kalau di rumah. Sampai bicara di luar. Apa ya, benar. Apa dibilang? Iya, jadi keluarga tuh pada udah maklum lah kalau saya misalkan lihatnya cuma HP doang, karena udah kesehariannya kan kita nge-MC apa semuanya ngomong terus. gitu ya. Masa di rumah diajak ngomong lagi? Sudah kehabisan kata-kata. Makanya. Oke, jadi gitu ya UC People yang bisa ditangkap dari Kak Syukur ini. Banyak sekali sebenarnya komunikasi ini, banyak sekali bidang pekerjaan yang bisa digali. Seperti Kak Syukur bukan hanya MC, bisa jadi bintang iklan, bisa jadi presenter, bisa jadi Banyak lagi. pembicara dan lain-lain. Bahkan Tapi nih. pekerjaannya Marco. Satu nih. Ada rencana nambah kerjaan lain nggak? Kayak kan masih banyak nih yang berhubungan sama komunikasi nih, kayak Kira-kira apa yang belum? dubbing, voice Dubbing over. Udah. Dubbing udah. Ada brand-brand tertentu kayak kemarin saya sebutin ya, banyak lah aplikasi-aplikasi kemarin udah dubbing, bahkan ada periklanan, tempat periklanannya juga nganggap saya belajar dubbing juga semuanya situ. Kalau mau nambah pekerjaan sih kayaknya udah cukup ya. Jadi aku tuh pengen fokus yang aku udah jalanin kemarin. Mungkin kalau Tuhan menghendaki lagi, aku goalnya sih pengen punya usaha brand sendiri. Tapi sebenarnya udah ada sih brand sendirinya. Brand apa tuh Kak? Parfum. Udah punya brand sendiri. Entrepreneur banget ya. Tapi itu yang nge-manage adalah istri saya. Jadi saya lebih ke promotion, lebih ke relasi, lebih ke brand sendiri gitu ya. Karena orang udah banyak, bukan banyak sih, adalah orang yang kenal sama saya. Jadi sekali nawarin,
nyentol, udah gitu. Berarti kalau dari segi pekerjaan Kak Syukur semuanya sudah dicoba atau masih ada impian lagi? Sudah ada? Dari saya jujur ya penasaran dengan Indonesia yang begitu luas gitu ya. Karena saya udah menginjak semua pulau kecuali Sumatera. Saya penasaran dengan Sumatera yang ya nggak apa-apa lah buat MC apa gitu ya. Penting aku nginjak aja dulu Sumatera. Karena di Kalimantan sudah, di Papua sudah, Jawa sudah, Sulawesi apa lagi? Kalimantan juga sudah. Jadi saya penasaran dengan Sumatera itu, yang memang saya sebenarnya ada teman juga di sana, ada relasi untuk berada di titik itu. Kemarin ada tawaran, cuman nggak masuk budget. Soalnya kan kita ke sana kan butuh budget dan lain sebagainya. Transportasi dan lain-lain. Oke. Berarti semua pekerjaan sudah ya, cuman satu pulau yang belum gitu ya. Oke. Dari Kak Syukur ini banyak sekali ya yang bisa didapatkan more. Betul-betul kita kayaknya harus berburu deh. Jadi role model guys. Iya. Amin. Saya mengutip sebuah quotes. Ada quotes yang saya dapatkan tadi malam itu, a good relationship start with a good communication. Yes. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan relasi ya dengan berkomunikasi. Betul. Menjalin komunikasi dengan baik. Betul. Bisa dibuktikan dengan relasi yang saya sudah dapatkan sejauh ini, itu berkat komunikasi saya juga. Saya rasa adalah komunikasi yang tepat dan baik itu bagaimana caranya bisa menjalin relasi gitu. Nah, bagaimana caranya dikatakan baik dan bagaimana caranya dikatakan itu komunikasinya sangat bagus ketika ada orang yang kita ajak komunikasi dan pernah kita ajak kerjasama termaintenance sampai sekarang. Kamu tahu nggak, ada relasi saya yang saya kenal dulu dari zaman saya audisi. Ada beberapa orang, tadi sudah saya sebutkan kan, Masih sampai sekarang. Itu kan apa? Ada relationship dan juga komunikasi yang baik terjadi di situ. Coba kalau kita nggak komunikasi, acu-acuan, ya udah, circle saya juga pasti akan gitu aja. Nggak berkembang. Makanya itu yang membuktikan bahwa ternyata komunikasi ini yang membuat saya berjalan sampai saat ini. Karena kita juga hidup itu bukan hanya sendiri. Banyak orang yang terlibat di situ. Sosialisasi. Iya, dari relasi itu orang juga bisa menganggap, bisa mempromosikan kita bahwa Syukur itu kayak gini loh, gini. Jadi buatlah image yang baik gitu. Setiap pekerjaan pasti punya setiap pekerjaan itu pasti berhubungan dengan komunikasi ya. Bahkan yang menggunakan otot pun juga harus berkomunikasi. Jadi kita harus melatih dirinya kita sering-sering berkomunikasi. Betul. Supaya bisa memperluas lah kehidupan jaringan relasi gitu ya. Jadi itulah untuk UC People sekalian. Itu episode spesial kita pada hari ini bersama Kak Syukur Muhammad. Terima kasih untuk Kak Syukur. Kak Syukur telah hadir, telah meluangkan waktu untuk hadir hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman UC People yang sudah menyaksikan video hari ini. Tentu saja episode berikutnya pasti akan lebih seru lagi teman-teman. Mungkin saja kita akan mengundang Kak Syukur lagi. Bisa jadi, tidak ada yang tahu. Oke, ya segitu dulu. Thank you UC People. Sampai jumpa. Bye bye.